Ya, digitalisasi dan perkembangan teknologi yang cukup pesat ini sudah membawa beberapa lini bisnis mengalami disrupsi atau perubahan besar akibat digitalisasi. Dan tentu saja ketika kita berbicara mengenai masuk ke zaman revolusi industri 4.0, ini sudah meroketkan industri game sehingga berkembang sangat pesat saat ini. Tapi benarkah hanya dengan bermain online game saya bisa merugikan negara? Kalau kita lihat harga transaksi dan sebagainya dari online game ini harganya mungkin tidak begitu seberapa dan sangat terjangkau atau affordable. Bahkan harganya bisa sampai setengah dolar atau 0,5 US dollar saja. Tapi bagaimana ini bisa merugikan negara kita dari sisi pengeluaran kantong pribadi kita? Akan kita bahas segera dan akan kita simpulkan dari paparan data-data yang kami sajikan untuk Anda. Mengapa online gaming bisa bikin negara rugi? Kita lihat, ini adalah datanya seberapa besar pasar industri game Indonesia. Dalam industri entertainment, ternyata online game ini dianggap yang paling menjanjikan. Ada musik, film, dan sekarang masuk dalam jajaran ketiga online gaming. Bahkan kalau kita lihat ini sudah melampaui pendapatan industri film di Hollywood. Bagaimana tidak? Data mengatakan pendapatan industri online game di Amerika Serikat saja. Ini kita gunakan sebagai contoh. Angkanya di tahun 2018 mencapai angka 43,8 miliar dolar Amerika Serikat. Ini sepanjang tahun 2018. Ini kalau kita rupiahkan sekitar 620 triliun rupiah dalam satu tahun yang mereka bisa peroleh omset dari industri online gaming di Amerika Serikat. Ini malah justru bisa mengalahkan pendapatan box office untuk industri film-film di Hollywood. Dan kita lihat apakah Indonesia juga menjanjikan potensi serupa. Dan kita harapkan Indonesia tidak hanya menjadi pasar. Apakah benar Indonesia hanya menjadi market destination dan kapan kita bisa menjadi pemain utama dalam industri ini. Ini adalah pasar industri game di Indonesia. Omset industrinya menyentuh angka 1,13 miliar dolar Amerika. Persentase pertumbuhan per tahunnya di 25 hingga 30%. Jika persentase pertumbuhan per tahun ini bisa terus konsisten bertahan di persentase ini, diproyeksikan di 2021, which is sebentar lagi, omsetnya bisa meningkat sampai ke 1,82 miliar dolar Amerika Serikat. Mungkin ini terlihat angka yang sangat besar, miliaran dolar Amerika Serikat. Dari 1,13 diproyeksikan satu tahun dari sekarang di 1,82 miliar rupiah. Prediksinya nanti ketika semua support factor juga masih terjaga, di 2030 Indonesia diproyeksi bisa menjadi top 5 game market global. Tapi perhatikan kalimat ini, top 5 game market global. Kita tidak berbicara mengenai market player, tetapi market destination. Kita dikatakan akan bisa menjadi potensi pasar yang besar, tetapi belum disebutkan sebagai pemain utama dalam industri ini secara global. Angkanya pun bisa menyentuh 4,3 miliar dolar Amerika Serikat nanti di 2030 jika semua kondusif dan support factor masih terjaga seperti ini. Angkanya besar, tapi nanti kalau kita bandingkan dengan angka di tingkat global jauh sekali sedikit. Ini adalah pasar industri game di Indonesia. Next. Ini adalah profil industri game di Indonesia. Ada sebanyak 40-an pengembangan game studio di tanah air ini dari catatan dari Asosiasi Game Indonesia atau AGI. Kemudian ada 21 perusahaan game besar. Sayangnya ini yang menyebabkan mengapa tadi dikatakan oleh Ellen Gracia, hati-hati bermain online game bisa merugikan negara atau menyebabkan potensi uang kita bisa keluar Indonesia. Dari 100% pangsa pasar, pengembang game lokal kita ternyata hanya menikmati kue di 0,4% saja. Bahkan tidak mencapai angka 1% dari 100%. Anda bayangkan, karena pasar kita masih didominasi oleh game developer dan juga perusahaan-perusahaan game internasional dari luar Indonesia. Industri game lokal dari catatan bersama ini sulit berkembang, salah satunya dikarenakan pertama, kurangnya investasi. Kemudian perusahaan-perusahaan game yang meskipun angkanya juga bertumbuh dan kita apresiasi ada 40 pengembang game studio, kemudian 21 perusahaan game besar lokal. Tetapi ini ternyata perusahaan gamenya dianggap masih sangat sedikit, tidak semasif negara-negara lain. Talenta gaming meskipun kita juga kasih apresiasi tinggi buat mereka, tapi ternyata talenta gaming yang ada di tanah air juga dianggap belum maksimal dan masih minim. Meskipun sekarang juga bermunculan talenta gaming bahkan bisa masuk ke kancah dan juga state internasional. Indonesia peringkatnya ada di 17 dari 50 negara. Ini adalah posisi Indonesia dari 50 negara dengan industri gaming, online gamingnya paling besar sedunia. Indonesia posisinya ada di 17. Ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Indonesia dari sisi populasi dan juga market yang bisa disasar dari
industri online gaming. Posisi 15 ini ditempati oleh India, kemudian posisi ke-16 ditempati oleh Taiwan yang menguasai pasar industri game tingkat global. Not bad, ada di 17, tapi kalau tidak hati-hati kita akan berakhir menjadi market destinasi saja, bukan menjadi pemain. Populasi online di Indonesia sehingga ini bisa mengantarkan kita ada di posisi 17, ada di 82 juta populasi online yang ada di Indonesia dibandingkan dengan total populasi yang ada di tanah air di 263-an juta sekian. Berikutnya, ini adalah jumlah investasi industri game di Asia. Tadi kami sampaikan mengapa industri online gaming kita sepertinya susah berkembang dan terus berada di tahap awal karena kurangnya investasi. Kita bandingkan seberapa besar jumlah investasi industri game di Asia yang dikeluarkan dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia. Indonesia, 2 juta dolar Amerika Serikat. Angka yang besar. 2 juta dolar Amerika Serikat. Tetapi kalau kita bandingkan dengan negara tetangga terdekat saja, misalnya ada Korea Selatan dan juga Vietnam, kita angkanya jauh sekali tertinggal. Apalagi China di 50 miliar dolar Amerika Serikat. Ini angka yang besar dikeluarkan oleh negara-negara tersebut dari sisi investasi. Ini sekaligus menempatkan China sekali lagi tidak hanya sebagai pasar terbesar, tapi juga mereka menjadi developer dan juga pemain di kancah online gaming terbesar di dunia, mengalahkan Amerika Serikat. Ini adalah penikmat transaksi game di Indonesia. Tapi mengapa tadi disampaikan Asia Pasifik ini merupakan wilayah dengan pertumbuhan pasar game paling tinggi di dunia dan Indonesia ada di dalamnya. Tetapi sayangnya ternyata bukan game developer atau pemain lokal yang menikmati pasar kita sendiri, karena toh juga masyarakat kita lebih menyukai game-game produk keluaran dari game developer tingkat global. 3 pemain utama ini dan semuanya berasal dari China. Ada Tencent, ada NetEase Games dan juga Moonton. Mereka menelurkan game berjenis Battle Royale seperti Knives Out dan juga PUBG dan juga game berjenis multiplayer online battle arena seperti Mobile Legends. Mau sampai kapan? Ini rupanya yang menjadi kekhawatiran. Waktu itu pernah disuarakan juga statement dari mantan Deputi Gubernur Senior BI yang sekarang digantikan oleh Destri Damayanti. Waktu itu adalah Mirza Aditya Suara mengatakan, ini Bapak Mirza mengatakan waktu itu harus lebih hati-hati lagi. Beliau mewanti-wanti soal potensi kerugian negara akibat perkembangan industri game yang sangat pesat berkembang akhir-akhir ini. Karena sepertinya pendapatan dari transaksi game yang kelihatannya sangat besar tadi belum banyak dinikmati oleh negara kita, khususnya dari sisi pemasukan pemerintah. Ibaratnya menurut pandangan dari Mirza waktu itu, Indonesia ini merupakan lapak saja. Kita cuma menyediakan lapak, lapaknya sangat besar dan pembelinya sekaligus satu paket, tetapi pedagangnya dari luar negeri. Ini mengapa Indonesia ternyata belum bisa mengecap manisnya pasar yang kita miliki di sana. Aliran dana ke luar negeri dari game ini ternyata bisa juga membebani neraca pembayaran Indonesia atau balance of payment. Mengapa bisa seperti itu? Karena kalau kita lihat transaksinya juga sebenarnya angkanya affordable, terjangkau oleh para milenial dan juga anak para milenial, yaitu Generation Z untuk bisa membeli online game tadi. Ketika milenial atau Generation Z ini mengunduh game online berbayar yang notabene ini publisher atau studionya berasal dari luar negeri, sama saja kita dengan mengalirkan dana ke luar negeri. Jika ini terjadi terus-menerus, jumlah penduduknya dan populasi online-nya semakin banyak yang beli online gaming dari luar negeri, maka NPI kita juga bisa akan terpengaruh dan sama saja kita mengalirkan terus dana ke luar negeri. Misalnya harga satu online gaming harganya di 7.000 sampai 10.000 rupiah. Ini harga yang paling terendah sekitar 0,5 dolar Amerika Serikat. Tapi yang mengunduh sampai 2 jutaan orang Indonesia dalam satu hari, dana yang keluar tentu saja akan bertambah masif di sana. Sebuah game sebagaimana kita ketahui, begitu Anda mendownload aplikasi-aplikasi game yang ada, tidak hanya di-download, biasanya akan ada penawaran-penawaran di sana. Mereka akan menawarkan faktor-faktor atau mungkin beberapa hal pendukung game tadi, seperti misalnya senjata, uniform dan sebagainya. Dan untuk barang-barang pendukung game ini tentu saja dikenakan biaya, di mana tanpa kita sadari kita akan membeli dan ini akan menyebabkan uang yang kita keluarkan untuk publisher atau online developer ini semakin bertambah. Tidak hanya dari sisi pemerintah yang khawatir bahwa masukan akan berkurang, tapi masyarakat juga memberikan masukan ke pemerintah kita bahwa pemerintah seharusnya juga bisa mengatur, memberikan semacam aturan yang tegas bagaimana agar semua game publisher dan developer asing yang masuk ke tanah air paling tidak bisa secara regulasi mereka diharuskan untuk bisa bekerja sama, paling tidak dengan publisher lokal agar industri gaming di Indonesia juga ikut meningkat dan juga investasi di local public
online gamer atau developer Indonesia juga bisa merasakan manfaat dari transfer of knowledge. Ini adalah gambaran untuk Anda, benarkah PUBG, kemudian Mobile Legends, Knives Out benar-benar bisa merugikan negara ketika jumlahnya semakin banyak yang menggunakan permainan ini dan mengeluarkan uang tanpa sadar untuk barang-barang pelengkap game seperti amunisi, senjata, kemudian seragam yang diperlukan untuk bermain game ini.